Rajim. Bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum. Inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Fasawfa ta'lamun. 1, 2, 4. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Wa ma tanqimu minna illa bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Satu, 2, 7. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumah liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru.
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 129. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard. Fayanzur kaifa ta'malun. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats samarat. La'allahum yadhakkarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semua hadirin. Berkah hidup kita semua insyaallah. Dapat doa dari Nabi soalnya kan. Subuh itu kan istimewa ya karena dapat doanya Nabi. Kata Nabi itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kenapa subuh lebih istimewa? Kenapa subuh lebih istimewa? Kenapa subuh lebih powerful? Ya jawabannya karena subuh dapat doa dari siapa? Dari Nabi. Doanya dari Nabi itu apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Subuh itu kenapa istimewa? Allahumma barik. Subuh itu kenapa istimewa? Ya karena doa Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi hidup umatku yang mereka mengawali aktivitas amal solih sepagi mungkin. Makanya orang yang subuhnya udah on, barokahnya beda sama orang yang baru on kalau jam 9, jam 10 pagi. Apalagi kalau onnya baru jam 1 siang, beda barokahnya hadirin. Barokah hidupnya itu lebih kerasa kalau subuh gelap-gelap sudah on. Ada hadis dari Nabi tentang orang yang berangkat gelap-gelap di waktu subuh. Kata Nabi, siapa yang berangkat ke masjid gelap-gelap subuh-subuh ini maksudnya nih, maka besok setiap kegelapannya akan Allah rubah jadi cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Bayangin jemaah, itu kalau deket kayak apa cahayanya? Lah ini kalau dari Purwokerto, walah, kayak apa itu cahayanya hadirin? Setiap putaran roda, yang kanan meninggikan derajat, yang kiri menggugurkan semua dosa-dosa. Al-jaza min jinsil amal, bahwa amal-amal kita itu akan dinilai berdasarkan effort pengorbanan. Kalau kita deket tinggal jalan, ya pahalanya setara itu. Kalau dari Purwokerto, lah pahalanya berapa tuh berarti? Effortnya kan jauh, berbeda kan. Kita yang dari Kedeling, Seribit, Paguan, Wonolelop, Ujung Pahlawan,
atau dari Wonosobo ke sini, atau dari Kertek ke sini, atau dari Salomerto ke sini, sama yang dari Purwokerto, effortnya sama apa beda? Beda. Kita dari Salomerto ke sini aja udah cukup dingin motoran, ya cukup lumayan jauh, tapi kan masih berbilang menit, 10 menit. Ya, ini Purwokerto berapa jam ibu? 2 jam. Ya kalau santai 2 jam setengah. Kebayang nggak itu hadirin? Ternyata kisah para sahabat zaman dulu yang beliau tuh berangkat naik unta 8 hari untuk ngaji, berangkat naik unta 10 hari. Mau kemana kamu? Hadir ke kajian Syekh Fulan. Kisah para sahabat itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Lawang zaman sekarang 2026 ada orang untuk ngaji subuh syuruk berangkatnya dari semalam jamaah. Jam berapa ibu? Jam 8 malam dari Purwokerto, 2 jam setengah berangkat sampai sini, rela nginep di sini ikut kajian subuh syuruk. Ternyata semangat para sahabat Rasulullah yang zaman dulu naik unta 3 hari, naik unta 5 hari, naik unta 10 hari perjalanan untuk ngaji sampai sekarang ternyata masih ada. Alhamdulillah. Kemarin ada dari Jambi, Tanjung Jabung Barat Jambi, naik pesawat 2 kali, kemudian jalur darat dari Tanjung Jabung Barat, darat dulu 4 jam ke airport Jambi Sultan Taha, dari airport Jambi transit ke Jakarta karena nggak ada penerbangan langsung ke Jogja, dari Jambi ke Jakarta, dari Jakarta ke Jogja, dari Jogja baru darat ke Wonosobo. Loh, ngapain mas jenengan? Mau ikut ngaji Ustadz, kajian subuh syuruk. Ya Allah jemaah, itu jemaah dari Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Barat ke airport Jambi itu 3 jam setengah 4 jam. Dari airport Jambi ke Jakarta, Jakarta ke Jogja, Jogja baru darat. Wah ternyata orang tuh semangat ngaji itu masih ada. Kemarin Ustadz Mufti, maaf, kemarin dari mana Ustadz? Yang enggak, yang kemarin yang kita makan bareng itu dari mana beliau? Gunung Kidul jemaah. Berangkat jam berapa beliau kemarin? Jam 2 pagi berangkat dari Gunung Kidul ikut kajian subuh syuruk. Ya Allah, saya kalau melihat perjuangan ini ya luar biasa. Kita nih yang nggak ada apa-apanya lah. Itu beliau kemarin dari Gunung Kidul, ibu ada juga kemarin selain dari Jambi, dari mana kemarin, Jogja Gunung Kidul, berangkat jam 2 pagi. Ternyata yang seperti itu ya tetap masih ada. Begitu hadirin. Diganti biar kesini aja sering-sering. Barakallahu fikum. Hadirin, kita mau lanjut Al-Quran surah Al-A'raf 121. Nah kemarin kan para penyihir-penyihirnya Fir'aun ikut sujud, ya kan? Ikut sujud. Mereka itu sujud dalam rangka apa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Ya Allah, mereka bilang, kami ini sujud amanna, saya beriman. Imannya kepada siapa? Bi rabbil alamin, Rabb semesta alam. Jadi mereka ini sadar barang palsu dibanding barang original, lama-lama orang tuh sadar, ya palsu nih. Barang KW sama barang original, lama-lama orang paham ini KW. Begitu Allah bukakan hatinya beriman, mereka sujud kepada Allah. Terus mereka bilang, Rabbi Musa wa Harun. Mereka beriman kepada, saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Tuhan yang asli sama Tuhan-Tuhanan, Tuhan KW yang namanya Fir'aun, ya ketahuan hadirin.
Tuhan asli ya Allah, Rabbul Jalali wal Ikram, nggak ada selain Allah. Kok ada orang mau menganggap dirinya itu Tuhan? Ya orang sadar lama-lama, oh bener, Tuhan yang asli adalah Rabbnya Musa dan Harun. Apa hikmah di antara poin-poin yang perlu kita cermati? Kebenaran itu selalu menang, mau bagaimanapun kita beralasan. Namanya kebenaran itu selalu menang, wis pasti mutlak menang. Gak usahlah playing victim, gak usahlah berkamuflase, gak usahlah bercerita dengan drama, gak usahlah ABCXZ, gak usahlah jenengan ngaku Tuhan. Yang Tuhan beneran tuh pasti menang. Kebenaran tuh gak bisa ditutup-tutupi, hadirin, dibungkam, ditutup-tutupi, gak bisa. Kebenaran akan datang dari arah yang tidak diduga-duga. Para penyihir awalnya menentang Nabi Musa, menentang Nabi Harun, tapi justru mereka jadi orang yang paling pertama beriman. Nih, kadang-kadang orang yang paling pertama vokal nentang itu bisa berpotensi jadi orang yang paling pertama beriman. Siapa yang nentang Musa? Penyihir. Ah, Musa bisa gampang kami kalahkan. Nanti kalau kami menang, kami dapat apa? Mereka bilang gitu kan kemarin kan. Kalau kami menang, kami dapat apa? Qala na'am. Tenang, aman, ada imbalannya kok, tenang aja. Orang paling pertama nentang, orang paling pertama yakin bahwa Musa ini penyihir, tapi ternyata justru mereka jadi orang yang paling cepat berubahnya. Tahu nggak hadirin, poinnya apa? Poinnya adalah iman itu, orang-orang beriman, mereka ini bisa datang dari arah mana aja, nggak tahu kita. Ada yang kelihatannya udah support, ternyata nggak beriman-beriman. Ada atau ada? Siapanya Nabi? Pamannya, support loh. Abu Talib itu kurang apa? Abu Talib support dakwah Nabi. Nabi Muhammad butuh sesuatu, difasilitasi. Nabi Muhammad meminta sesuatu, dibersamai. Coba, kurang apa Abu Talib? Digadang-gadang, diharapkan beriman, ternyata matinya tetap kafir. Anaknya padahal beriman, Ali bin Abi Thalib, tapi bapaknya tetap tidak beriman. Musa dengan rivalnya, justru mereka para penyihir, tahu-tahu sajidin, sujud semuanya. Terus mereka bilang, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Di depan Fir'aun loh jemaah, coba bayangkan. Oke, kalau ini bilangnya sembunyi-sembunyi ya mas, ayo bersyahadat, oke lah. Tapi ini depan Fir'aun langsung mereka sujud, mereka beriman. Di depan siapa? Fir'aun. Tekanannya ada nggak kira-kira menurut jenengan? Tekanannya tuh ada, ditekan. Ada Fir'aun, ada bala tentara-tentaranya, tapi mereka tetap beriman. Itu kalau hatinya sudah Allah gerakkan. Keimanan itu nggak bisa dilawan dengan apapun juga, itu nggak bisa. Iman ya tetap iman. Mau ada tekanan, mau ada pressure, mau ada apa, mau ada gimana, iman ya tetap iman. Sekali tombol onnya nyala, cetek, nyala, iman tuh tetap iman hadirin. Gak ada yang bisa meredupkan kalau udah nyala. Iman kalau udah nyala tuh gak ada yang bisa menutup-nutupi. Iman kalau udah nyala dia gak takut sama apapun. Iman kalau udah nyala tuh apapun perjalanannya saya lewat, apapun halangannya saya akan lalui, apapun hambatannya bismillah, ada Allah, Allah temani. Orang beriman tuh begitu. Dan kita yang mestinya nih ngaji setiap subuh, mestinya nih kita udah belajar tiap hari, mestinya kita udah berikhtiar, harus hadirkan namanya iman. Mau apapun penghalang ya kita tetap berusaha sebaik yang kita bisa. Itu iman. 2,
qala fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum inna hadza la makrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Yaitu Tuhannya Musa Fir'aun. Fir'aun berkata, kenapa kamu beriman kepadanya sebelum aku beri izin kepadamu? Sungguh ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Pasti aku potong tanganmu. La uqatti'anna aydiyakum, saya potong tangannya. Wa arjulakum, saya potong kakinya. Min khilafin, secara bersilang. Dipotong tangan kanan berarti kakinya kaki apa? Kiri. Potong tangan kiri berarti kakinya kaki kanan. Summa, setelah dipotong tangannya, arjulakum, dipotong kakinya. Summa, kemudian la usallibannakum ajma'in, saya salib kamu semuanya. Kejam gak Fir'aun? Fir'aun, Namrud tuh dalam cerita tuh begitu jemaah. Ini Namrud sedikit keluar dari tema, kan masih bahasan Fir'aun. Namrud tuh pernah, Ibrahim bilang gini, qala ana Allah itu Tuhan kita. Allah itu yuhyi wa umit. Wa idh qala Ibrahimu rabbi, wa idh qala Ibrahimu banyak, wa idh qala Ibrahimu banyak. Yang intinya adalah ayatnya pas ketika Ibrahim itu bilang, Tuhanku adalah Allah. Allah itu yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Terus mereka bilang gini, qala ana uhyi wa umit. Loh, aku juga menghidupkan dan aku juga mematikan. Terus kata Namrud, panggil dua prajurit, set, datang, diambil sebilah pisau tajam di depan matanya Nabi Ibrahim, dipenggal yang satu, cetak, mati langsung jemaah di tempat. Terus dia bilang sama Ibrahim, lihat kan Ibrahim, satu baru saja aku matikan, satunya lagi aku biarkan dia berjalan, dia hidup. Qala ana uhyi wa umit. Congkaknya si Namrud, dengan congkaknya si Namrud bilang, saya menghidupkan, saya mematikan. Qala fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Terus beliau bilang lagi, oke, kalau kamu merasa bisa menghidupkan, bisa mematikan, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah yang memberangkatkan matahari dari timur, menenggelamkan mataharinya dari barat. Jadi terbitnya dari timur, tenggelamnya di barat. Kalau bisa, fa'ti biha minal maghrib. Coba kamu datangkan, terbitkan matahari itu dari barat, tenggelamkan matahari itu ke timur. Bisa, silakan. Terus Namrud tuh karena nggak bisa, fabuhital ladzi kafar, sengak, sombongnya muncul, congkaknya makin jadi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, au wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ini Allah nggak akan beri petunjuk orang-orang yang model begini, karena dia sombong, congkak. Cerita yang sama berulang. Ini raja yang namanya Fir'aun sama. Kamu nih kalau beriman, saya potong tanganmu loh, saya potong juga kakimu loh. Min khilaf, bersilang loh ya, saya potong. Wala usallibannakum, saya salib kamu. Salib itu diapain? Set, ini dipaku, sini dipaku, cetek. Ininya dipaku, cetek. Kakinya dipaku, cetek. Dan dia dibiarkan situ, digantung gitu, disalib. Sampai kapan? Sampai mati, panas kepanasan, hujan kehujanan, pokoknya sampai mati. Siapa? Fir'aun.
Kemana Fir'aun sekarang? Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayatan linnas. Allah berfirman di antara ayatnya berbunyi al-yawma nunajjika bibadanika. Sekarang kami kekalkan badanmu. Jadi apa badannya? Mumi. Litakuna ayatan linnas, supaya jadi pelajaran untuk semua manusia. Itu raja paling berkuasa. Kekuasaannya 2/3 dunia. Hartanya triliunan, pasukannya tak terkalahkan. Mati mengenaskan, matinya tenggelam. Ayo, kita sama Fir'aun kayanya jelas Fir'aun, berkuasanya jelas berkuasa Fir'aun, powernya jelas lebih powerful Fir'aun. Maka kalau kita mau aneh-aneh, kita mau neko-neko, nggak pantas. Sangat tidak pantas. Lawong sekelas Fir'aun aja nggak pantas kok neko-neko, apalagi kita yang seuprit, kekuasaan nggak punya, jabatan nggak ada, harta tak seberapa, mau neko-neko, wah abis jemaah wis. Hati-hati betul, sifat-sifat Fir'aun tuh kadang muncul karena merasa. Sifat-sifat Fir'aun tuh kadang muncul karena merasa kaya, entah karena merasa berpunya atau yang lain. Jangan. Wah, suara apa ini? Zer. Integritas di atas tekanan kekuasaan. Fir'aun mengancam tapi mereka tetap teguh beriman. Fir'aun mengancam tapi mereka tetap teguh dengan keyakinan. Dalam kehidupan modern kita ini, dalam kehidupan modern ini adalah seperti tetap berkata jujur walau tetap ada tekanan dari atasan, tekanan dari lingkungan, atau tekanan dari sistem. Mesti jujur mah integritas jemaah, ya kan? Integrity is our identity. Integritas itu adalah identitas. Jenengan nih harus punya satu harga yang mahal, nilai yang mahal, satu value yang tidak bisa dibayar dengan apapun, namanya jujur. Mas, kita nih nggak kekurangan orang pinter. Orang pinter banyak apa banyak? Yang sarjana lulusan tiap tahun mengeluarkan, mewisuda para sarjanawan, magister, para doktor, banyak apa banyak? Banyak. Yang pinter banyak. Yang jujur itu loh mas sedikit. Diamanahi uang 10.000, amanah 10.000. Amanahkan uang 50.000, amanah 50.000. Nanti diamanahkan uang 100 juta, nah loh mulai nih berpola. Ada yang kayak gitu, ada mas. 10.000 amanah, 50.000 amanah, dikasih 100 juta, dikasih amanah 1 miliar, udah mulai goyang nih. Berkelit, berkisah, aneh-aneh, tidak amanah. Ada. Integritas nomor 1. Orang pinter banyak. Ngapunten ya, yang lebih pintar dari kita banyak apa banyak? Banyak. Tapi value yang tidak bisa dibeli, kejujuran. Kejujuran tuh mahal. Ibu yang punya para pengusaha-pengusaha yang punya karyawan, cari karyawan pinter banyak bu, betul? Yang jujur sedikit. Orang jujur tuh mahal, mahal lepol. Jujur mahal sekali mas. Yang pinter, yang sarjana tuh banyak. Jujur nggak? Pinter, sarjana, magister banyak, tapi jujur nggak beliau? Punya integritas nggak? Mau disiplin atau bahkan super disiplin nggak? On time kah ketika janjian atau banyak berkelit? Ah maaf nih, gini. Janji jam 1, datang jam 1 gitu. Kan identitas kita adalah integritas. Orang terjaga integritas, insya Allah ngawet mas, jenengan jualan baju. Tanggal berapa bajunya jadi? Tanggal berapa rompinya jadi? Tanggal berapa ininya jadi? Insya Allah tanggal 28. Dan dia komit
bahkan tanggal 27 udah dikirim barangnya, sudah jadi sesuai dengan yang kesepakatan, barangnya grade A, kualitas sablonannya grade A, semuanya grade A, mantap, is the best. Orang kira-kira repeat order nggak Bu? Kalau ada orang pedagang amanah kayak gitu, repeat order nggak? Repeat order pasti. Ini loh yang mahal sekarang tuh. Ini loh yang mahal. Yang mahal tuh di sini. Identitas harus integritas. Keyakinan itu memberi kekuatan mental. Mereka menghadapi ancaman dari Fir'aun, menghadapi ancaman jadi jenderalnya Fir'aun, mereka punya ancaman dari para petinggi-petinggi dan orang dekat Fir'aun, tapi ancaman itu tak membuat mereka ghayah, karena mereka punya iman kepada Allah, Rabbi Musa wa Harun. Dalam hidup, pegangan nilai prinsip itu yang membuat kita tahan banting meskipun kita menghadapi cobaan. Apa yang membuat kemarin corona semua bertahan? Keyakinannya sama Allah. Apa yang membuat kita lagi susah tetap bertahan? Iman kita kepada Allah. Apa yang membuat suami istri ini bertengkar, hampir-hampir rumah tangganya mau kalut, mau karam, kapalnya mau tenggelam, mau berpisah, tapi tetap bertahan? Keyakinannya pada Allah. Apa yang membuat seorang anak muda hampir-hampir bundir karena mungkin dia terjerat pinjol, judol, dan sejenisnya? Apa yang membuat mereka bertahan? Yang membuat mereka bertahan karena saya dulunya kerja di dasi-dasian, sekarang saya harus kerja ya apa kadarnya, saya harus keringetan dan semuanya. Itu sebab karena saya terjerat pinjol dan judol, misalkan begitu ya, ada orang bilang begitu. Tapi saya beriman, saya bertanggung jawab, jenengan jangan jadi kayak saya, misalkan kayak gitu, ada orang bilang kayak gitu, ikuti. Mereka bertanggung jawab, bukan ikuti pinjol judulnya, bukan, tapi ikuti tanggung jawabnya, lihat imannya. Iman yang membuat orang bertahan. Kita tuh bukan bertahan karena harta semata, kita bukan bertahan tuh karena pangkat semata, kita bertahan karena iman. Orang kalau nggak punya iman banyak jadi gila jamaah. Orang kalau nggak punya iman gila. Orang kalau nggak punya iman bubar, buyar. Orang kalau nggak punya iman repot hidup kalau nggak ada iman. Tapi karena beriman, sekarang susah. Hidup itu kan begitu ya. Kadang-kadang kita susah. Ya betul. Suatu hari nanti kan kita akan ngerasakan hidup itu kadang-kadang susah, kadang-kadang susah banget, kadang-kadang mudah. Ada fasenya di mana kita sedih banget, tapi kadang juga Allah balikan keadaan jadi bahagia. Kadang kita kurang banget, tapi kadang kita punya dan cukup atau bahkan lebih. Hidup itu begitu-begitu aja, muter di situ-situ aja. Bahagia, bentar sedih, setelah sedih bahagia lagi. Kemarin punya, sekarang nggak punya, besok punya lagi. Kemarin dieluk-elukan, besok dibully, besok dieluk-elukan lagi. Udah hidup begitu-begitu aja, udah jemaah. Dinikmati hidup ini. Asalkan ada iman, insya Allah nggak gila jemaah. Karena orang ngerti, orang beriman tuh punya sandaran. Orang yang nggak beriman bingung mau nyandar ke siapa, akhirnya gila. Kalau orang beriman ngerti, faham, sandaran saya Allah. Ada galau dikit ke Allah, ada sedang terjatuh, terpuruk, down, sujud kepada Allah. Sujud itu menenteramkan loh jemaah. Nangis, wah super duper mewah itu hadirin. Sangat mewah sekali sujud sambil nangis tuh. Di sini tuh plong begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wah plong sekali di sini. Maka orang beriman tuh nggak perlu khawatir karena dia tahu sandarannya Allah. Yang khawatir tuh kalau nggak beriman, dia bingung, galau. Ini mau nyandar ke siapa? Salah sandaran, akhirnya ikut roboh.
karena tempat bersandar lemah. Ayo, orang beriman harus semangat. Orang beriman harus semangat. Orang beriman, hidup kita ini nggak boleh pesimis. Hidup kita ini harus optimis. Jangan pesimis. Karena orang beriman nggak kenal kata pesimis. Yang dia kenal optimis, baik sangka. Optimis, berbaik sangka kepada Allah. La yai'asu min rauhillah illal qaumil kafirin. Karena Allah berfirman, nggak ada orang yang pesimis kecuali mereka hanyalah orang yang kafir. Jadi pesimis itu miliknya orang-orang kafir. Orang beriman mah nggak pesimis. Orang beriman adanya optimis. Itu keimanan. Lanjut. Para penyihir itu menjawab, sesungguhnya kami kembali kepada Tuhan kami. Ya mereka tahu kok yang original. Ya mereka, oh kamu nyembah selain aku. Loh kan aku belum izinin. Oh enggak, saya bukan nyembah selain kamu dan perlu izin kamu, wahai Fir'aun. Saya menyembah Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Dan engkau tidak melakukan balas, dan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, ya Allah, limpahkan kesabaran kepada kami, matikan kami dalam keadaan muslim. Nah ini doanya para penyihir nih. Rabbana 1, 2, 3 afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ayo diulang. Ini doa supaya kita meninggal dalam keadaan muslim, dan supaya kita diberi kesabaran yang luas, seluas samudra yang tak kenal ujungnya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Yang artinya, ya Allah, berikan kami kesabaran atas apapun kejadian dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Minta dua. Masalah mereka berat loh hadirin, berhadapan sama sang raja yang waktu itu super diktator, sang raja yang waktu itu super zalim, Fir'aun. Tapi yang mereka minta tuh dua. Mereka nggak minta yang aneh-aneh, mereka minta dua. Satu, minta sabar. Dua, minta meninggal wafat dalam keadaan muslim. Mereka minta dua. Ya Allah, karuniai kami kesabaran, wafatkan kami dalam keadaan muslim, beriman. Yang diminta sama Allah ketika kita lagi dihadapkan ujian yang berat, minta sabar. Makanya Allah juga berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah. Ayo sabar, lalu sholat. Begitu hadirin. Lanjut. Dan para pemuka kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan? Nah, tuduhan kepada orang yang berbuat kebaikan, mereka dituduh berbuat kerusakan. Ya Allah, coba bayangin, sekelas Nabi Musa dituduh fitnahnya kayak gitu, keji banget gak? Fir'aun, wahai rajaku, wahai Tuhanku. Mereka bilang, Fir'aun ini Tuhan ya, apakah kamu membiarkan Musa dan pengikutnya berbuat kerusakan? Jadi mental playing victim itu dari dulu. Dari zaman siapa? Dari zaman yang Mbah Fir'aun itu dari dulu begitu cuma. Yang berbuat kerusakan Nabi Musa apa Fir'aun? Fir'aun. Yang dituduh berbuat kerusakan siapa? Wahai Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan pengikutnya berbuat kerusakan? Nabi Musa loh ngajak beriman, dituduh berbuat kerusakan. Tuh aneh apa aneh? Aneh, super aneh tuh jemaah. Tapi memang seperti itulah framingnya Fir'aun kepada Musa. Framingnya Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun kepada Musa tuh framingnya, Musa ini adalah pembuat kerusakan. Apa poinnya? Di antara poinnya, kebaikan itu kadang bisa dipelintir.
Dakwahnya Musa dianggap sebagai kerusakan. Niat baik kadang disalahfahami. Itu kejadian waktu zamannya Musa. Niat baik itu kadang-kadang disalahfahami, dan tidak semua niat baik itu kadang bisa dimengerti. Banyak orang yang berburuk sangka atas niat baiknya pihak lain. Jadi kita ini juga harus pandai menempatkan diri bahwa kita berdamai kalau tidak semua niat baik itu akan disambut baik. Kadang-kadang niatnya baik, orangnya salah paham. Tapi kan kita tahu satu poin, kalau in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang niat baik, orang dengan berbuat baik, kebaikannya akan pulang kepada dirinya sendiri. Wa in asatum falaha, ya kalau dia berbuat yang kurang baik, kurang baiknya pun pulang ke dirinya sendiri juga. Maka terus aja berbuat baik, jangan ragu-ragu, jangan mundur. Hadirin, tekanan lingkungan, pembisik itu bisa mempengaruhi keputusan pemimpin. Fir'aun awalnya ragu-ragu, tapi karena dorongan para elit-elitnya Fir'aun membuat hatinya makin keras, dia makin congkak, makin sombong, dan dalam hidup lingkungan sekitar, para orang-orang yang pembisik itu bisa sangat mempengaruhi keputusan pemimpin. Nah, ini hikmahnya nih. Kita itu tergantung siapa yang bisikin kita, betul? Pembisiknya baik, orang dekatnya baik, korok yang baik, bilang yang ini begini mas, keputusannya begitu. Kita tergantung siapa pembisik. Kalau kata Nabi, versi nabinya itu almar'u ala dini khalili, seseorang tergantung siapa teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hati-hati memilih teman dekat. Itu kata Nabi, riwayat Muslim nih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Hati-hati sama orang dekat. Orang dekat tuh bisa jadi pembisik. Ya kalau bisik-bisiknya bagus, kalau bisik-bisiknya jelek, rusak. Fir'aun tuh, dia tuh mau terbuka sebenarnya, mulai goyang. Wah, iya ya, apa ya saya, masa Tuhan ya saya tahu kayaknya saya bukan Tuhan kok, ada yang lebih powerful dari saya. Sebenarnya begitu tuh, ya nggak? Lah Fir'aun aja pas tenggelam kan dia mau bersyahadat kan, terus ditutup sama malaikat kan. Ya, clear nih, kamu gak usah ngucap yang macam-macam, kamu nanti saking durhakanya itu kan malaikat gemes, tutup sumpel mulutnya Fir'aun kan. Dia tuh punya perasaan mau balikan, sebenarnya Allah adalah Tuhan, tapi elit-elitnya Fir'aun itu bisik-bisik. Yo masa kita percaya sama Tuhannya Musa? Kamu Tuhan, bukan dia yang Tuhan, bukan Tuhannya dia. Kamu nih Tuanku, Tuhanku paling berkuasa. Akhirnya Fir'aun makin congkak. Itulah pembisik. Tekanan lingkungan, tekanan teman. Anda ada di lingkungan yang semuanya misalkan punya tas merek A gitu. Kadang-kadang mau gabung di situ kan nggak enak toh kalau tasnya beda merek gitu kan. Kadang-kadang dicengin juga. Ya lingkungan tuh kadang-kadang begitu aja mah. Diceng-cengin. Nah, tinggal kita pinter-pinter pilih circle. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Nah, ini sama nih. Musa bilangnya juga sama. Ista'inu billahi wasbiru. Kalau dalam Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri wassalah. Cuman waktu itu kan belum ada perintah sholat ya. Ya ibadahnya Musa, ya ibadahnya waktu zamannya Musa ya kan. Sholat versinya Musa. Terus Musa bilang, ista'inu, mohonlah pertolongan billah kepada Allah, wasbiru, dan bersabar ya kalian. Innal arda lillah, karena dunia ini, bumi ini milik siapa? Milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadih. Allah kasih dunia kepada siapa yang Allah kehendaki.
Wal aqibatu lil muttaqin, tapi hasil kesudahan yang baik miliknya siapa? Orang bertakwa. Jadi jamaah nih, apa ya, saya nggak setuju sama perkataan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Kenapa mas nggak setuju? Ya karena seolah-olah kita mendahului Allah. Loh bukan begitu, ini ayatnya. Selain wa allaisa lil insan illa ma sa'a, bahwa Allah berfirman di ayat yang lain manusia akan mendapatkan sesuai dengan hasil yang dia usahakan. Ayat ini juga memberi penjelasan bahwa yurithuha mayyasha, kekuasaan itu memang Allah yang beri, tapi wal aqibatu lil muttaqin, tapi kesudahan yang baik itu hanya milik orang yang bertakwa. Artinya hasil-hasil terbaik itu berdasar apa yang kita usahakan dalam ketakwaan. Jadi jenengan boleh nggak setuju sama hasil tidak mengkhianati usaha atau usaha tidak mengkhianati hasil karena Anda merasa kok seperti mendahului Allah. Tapi yang harus kita pahami, Allah saja berfirman wa allaisa lil insan illa ma sa'a, kamu nggak akan dapat kecuali apa yang kamu usahakan. Juga ini ayatnya wal aqibatu, dan kesudahan yang baik lil muttaqin, hanya milik orang-orang bertakwa yang mau memperjuangkan. Jadi kita disuruh berproses atau tidak? Ya. Kita diminta berjuang atau tidak? Ya. Kita diminta untuk selalu berusaha mati-matian, totalitas, perfeksionis, profesional. Iya atau enggak? Ya. Lalu kita bilang usaha nggak mengkhianati hasil. Memangnya kita mendahului Allah? Bukan mendahului Allah, tapi Allah berfirman kita ini harus berusaha. Jangan jadi orang disuruh kerja nggak mau, bantu usaha keluarga nggak mau, suruh bekerja nggak mau, bantu usaha keluarga nggak mau, suruh dagang nggak mau, jualan online nggak mau, jualan di story WA nggak mau, kerjanya males-malesan, kerjanya yo cuma rebahan, tapi kalau update status semua akan sukses pada waktunya. Ini ya namanya jahil murakkab. Jangan jadi orang yang karena perkataan hasil tidak mengkhianati usaha, usaha tidak mengkhianati hasil. Memangnya kamu Tuhan menentukan hasil? Kan Allah penentu hasil. Betul mas, mbak, Allah tuh penentu hasil. Tapi kan kita sadar Allah juga yang ngajarin kita untuk berusaha. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia akan dapat sesuai yang dia usahakan. Allah juga yang bersabda bahwa yurithuha mayyasha'u min ibadi, ya Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Tapi kan Allah juga tutup dengan kalimat ayat berikutnya, maksudnya penggalan ayat berikutnya, wal aqibatu lil muttaqin, bahwa kesudahan yang baik hanya milik orang bertakwa yang mau memperjuangkan kebaikan. Bahwa hasil terbaik milik orang bertakwa yang terus mau memperjuangkan. Terus di mananya ada ayat suruh rebahan tiba-tiba ujuk-ujuk sukses, itu di mana? Mana ayatnya yang suruh tidar tidur makan, tidar tidur makan, tidar tidur makan, tiba-tiba ujuk-ujuk sukses? Kecuali jenengan memang putranya konglomerat. Ayatnya mana hadirin? Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak merubah nasibmu mas. Nasib kita tuh nggak berubah kecuali kalau kita mau merubah nasib kita sendiri. Berarti ada ikhtiar nggak di situ? Ada usaha nggak? Ada effort nggak? Berjuang. Jangan turah-turu, makan tidur, tiba-tiba jegler sukses. Mustahil, kecuali Anda adalah putranya balungan gajah. Anda putranya konglomerat, ya silahkan tidur. Bapaknya Anda, ibunya Anda nih orang gede, balungan gajah itu maksudnya orang super konglomerat. Andanya tinggal tahu-tahu naik jadi jabatan CEO, jadi CEO yang menyamar,
Ya itu bonus. Begitu ya jemaah. Terakhir, mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuh-musuh itu dan menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Terakhir, dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaum-kaum Fir'aun dengan mendatangkan musim kemarau yang bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Jadi sebelum Fir'aun itu ditenggelamkan, udah dikasih Jadi sebelum Fir'aun itu ditenggelamkan, dikasih peringatan dulu. Apa peringatannya? Peringatannya itu berupa musim kemarau yang panjang, kekurangan buahan, kekurangan banyak. Sebenarnya supaya apa? La'allahum yadzakkarun, supaya tuh mereka ngambil pelajaran, Mas. Jadi kita kalau ndugal, beling, itu nggak langsung dijitak mati di tempat itu, enggak, diulur sama Allah, biar tobat, biar dapat pelajaran, biar insyaf, biar ya pokoknya kembali ke Allah gitu jemaah. Kita kalau riba kok masih hidup, berarti dikasih waktu bertobat dari ribanya. Jangan riba. Ayo yang punya utang cepat lunasi utangnya. Mudah-mudahan yang punya utang semuanya lunas. Amin. Ini punya utang semua berarti. Waduh. Ya Allah, jangan ya Allah buat kami kaya raya. Ini artinya Allahumma kfini bihalalika, ya Allah kayakan aku, cukupkan aku dengan yang halal, an haramika, dan jauhkan aku dari perkara-perkara yang haram, dari riba, dari utang piutang yang ada ribanya, dari ketidakjelasan gharar ataupun yang lain. Jauhkan kami dari perihal itu. Wa agnini bifadlika, kayakan aku dengan karuniamu, amman siwak, supaya aku tidak meminta kecuali hanya kepadamu. Jadi amalkan doa ini berapa kali? Sebanyak mungkin. Waktunya kapan Ustadz? Bebas, waktunya kapan aja. Jangan lupa, doa ya doa, tetap kencangkan juga usaha. Ya, doa ya tetap amalkan, dawamkan, panjangkan, tetap sambil diimbangi sama usaha. Jangan nanti moro-moro dat. Ustadz saya udah ngamalin loh 1000 kali sehari. Tapi kerja nggak Mas? Enggak. Wah, ini ya repot. Doa ya doa, tapi sembari juga kita usaha. Siap? Berkah insyaallah. Barakallahu fikum. Doanya selalu sama, mudah-mudahan kita semua diberi karunia oleh Allah kaya raya, kaya hatinya. Karena kan kita tahu ya, haji butuh dana nggak? Umroh butuh dana nggak? Rukun Islam banyak butuh dana, ya kan? Syahadat itu cuma lisan, nggak butuh dana lah, butuh effort. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat butuh dana nggak? Butuh dana nggak Mas? Loh, salat butuh dana nggak? Lah emang baju gamis tuh nggak beli? Jahit apa gimana? Sarung tuh nggak bayar, kopiah tuh nggak beli, sejadah enggak. Loh, kita semua tuh rukun Islam 5. Sholat butuh dana nggak? Butuh. Sejadah, ada parfumnya, ya toh. Gamis, kopiah, sarung. Apa kalau mungkin kedinginan jaket, itu kan semua ada dananya. Puasa Ramadan, ya tidak. Puasanya tinggal puasa. Dari 5 berarti 2 tidak ada dana. 1 sholat ada dana. Yang keempat zakat ada dana nggak? Zakat ada dana nggak? Nanti ya terakhir rukun Islam yang kelima, haji pakai dana nggak? Berarti 3:2. 3:2, tiganya itu membutuhkan dana jemaah. Ayo harus bismillah, mimpi dari sekarang. Pokoknya jenengan tampan rupawan, gagah. Tagline STD IMAF. STD IMAF, berilmu, berharta, berwibawa, bermanfaat untuk umat. Tagline-nya apa? Berilmu, berharta, berwibawa, bermanfaat untuk
gas. Jangan jadi orang, ngapunten ibu, ngapunten sangat ya, jadi ustadz, jadi kiai, itu ya serba salah kadang-kadang. Masyarakat mandang nek kiai miskin, ngomong nggak didengar. Betul atau betul? Kiai kaya raya, ya digibahi katanya kiai kedunian. Betul apa betul? Ya tapi bismillah lah. Berilmu harus berilmu, berharta silahkan cari yang halal tanpa bermaksiat, berwibawa ya bangun wibawa ya, masa kiai mas aurat laki-laki pusar sampai lutut, betul? Tapi kalau jenengan pergi ke pasar nggak pakai baju, itu wibawa nggak? Mohon maaf, ke pasar kok pakai kaos ketekan gitu, jenengan punya ilmu, tapi kalau jenengan nggak menempatkan diri pakai ketekan, belanja sayur di situ, ya nggak pantas. Makanya berilmu, berharta, berwibawa, satu lagi bermanfaat untuk umat. Nih siapa yang bilang manfaat nih? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita hidup harus manfaat. Besok, Ton, di mana? Ini Ustadz di Gorontalo. Saya sowan ke situ Ton ya, bismillah, silaturahim. Sultan dengan pondok pesantrennya, masjidnya di Gorontalo, pondok pesantren Al Sultaniyah. Weh. Besok anak-anak santri STDI buat pondok sendiri, buat masjid sendiri. Bismillah, Allahumma amin. Sekarang aduh Ustadz bingung, Ustadz dari mana, pokoknya nggak ngerti jalannya. Tenang, kita punya Allah, yang penting berilmu, berharta, berwibawa, bermanfaat untuk umat. Tagline-nya STDI maaf, berilmu, berharta, berwibawa, bermanfaat untuk umat. Tagline ini ya bukan cuma beliau, tapi semuanya juga boleh jemaah. Kita hidup harus berilmu supaya jaga diri, hidup harus berharta. Soalnya Umar pernah bilang, izzud dunya bil amwal. Kamu ini kalau mau diajeni di dunia bil amwal, dengan hartamu. Wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kalau kamu mau mulia di akhirat ya dengan beramal salih. Maksudnya Umar tuh tahu masyarakat itu menilai emang begitu jemaah, emang begitu dari dulu tuh emang begitu. Utsman bin Affan cek ya, karena Utsman itu membebaskan 1/3, membebaskan hutangnya orang Madinah. Yang ngutangin orang Madinah ya sedekah kepada orang Madinah tuh triliunan rupiah nominalnya. Ngeri sekali Utsman bin Affan itu, hadirin. Dalam sedekah tuh luar biasa. Niat wadahnya yang gede, jangan cuma berharta untuk dirinya sendiri, tapi berharta ya Allah saya mau manfaat untuk umat. Berharta ya Allah saya mau berangkatin umroh orang tua saya. Berharta saya mau untuk ABCXYZ. Insya Allah harta, kata Nabi, riwayat Muslim. Catat nih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Chat GPT, buka Chat GPT. Sebaik mati mas ini ya. Kata Nabi, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta ada di tangan siapa? Hamba yang salih. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya cukup dengan yang halal, jauh dari yang haram. Begitu dulu. Nanti lanjut jam berapa? Jam 8. Jam 8 kita ngaji kamisa. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, jangan lupa jam 8 nanti kita ngaji kamisa. Mohon maaf lahir batin. Semua boleh datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Semua halal datang, boleh datang, silahkan datang. Di sini kajiannya gratis. Mau nginep di masjid ya boleh.